Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan regulasi resmi terbaru untuk P3K paruh waktu bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti tes seleksi P3K tahun 2024 tahap 1, khususnya bagi sahabat-sahabat yang dinyatakan lulus namun tidak mendapatkan formasi. Lalu bagaimana informasinya? Berikut ulasan lengkapnya. Regulasi P3K paruh waktu untuk tenaga honorer R2 dan R3 sudah terbit. Begini aturan jam kerja, gaji hingga penempatannya. Menpan RB Rini Widiantini resmi mengumumkan status P3K paruh waktu untuk menampung tenaga honorer yang tidak kebagian formasi. Kebijakan pengangkatan P3K paruh waktu tersebut telah termuat dalam surat Menpan RB nomor 5 B5993 MSM 0100/2024. Dalam surat tersebut telah disebutkan bahwa Menpan RB akan mengangkat tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu merupakan jabatan baru yang dimunculkan mulai tahun ini di lingkup ASN. Jabatan paruh waktu tersebut akan dijadikan tampungan bagi tenaga honorer yang tidak kebagian formasi agar tetap mendapatkan nomor induk pegawai. Hal tersebut digunakan khusus dalam rangka penataan tenaga honorer karena statusnya tidak lagi diakui di instansi pemerintah. Selanjutnya, untuk pengangkatan tenaga honorer paruh waktu akan dilakukan untuk tenaga honorer R2 dan R3. Selanjutnya, sebagaimana diketahui untuk R2 adalah ex-THK2 yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 dan dinyatakan tidak kebagian formasi namun tetap dinyatakan lulus. Sedangkan untuk R3 adalah tenaga honorer database BK yang sudah dinyatakan tidak kebagian formasi pada hasil kelulusan atau lulus namun tidak kebagian formasi. Setelah diangkat menjadi P3K penuh waktu, tenaga honorer yang bersangkutan akan ditempatkan pada instansi tempat bekerja saat ini. Sedangkan untuk nominal gaji yang diterima akan diberikan berdasarkan nominal yang diterima saat ini. Dalam hal ini, Menpan RB telah menginstruksikan semua Pemda untuk tetap menganggarkan gaji untuk tenaga honorer yang diangkat paruh waktu. Perlu diketahui bahwa meskipun disebut paruh waktu, namun tenaga honorer tersebut tetap diwajibkan untuk bekerja pada jam kerja saat ini atau secara penuh. Nomenklatur P3K paruh waktu tidak bisa diterjemahkan jam kerjanya akan setengah hari. Adapun nomenklatur P3K paruh waktu hanya digunakan sebagai penyilahan tetapi tidak dalam konteks tugas hariannya. Jadi untuk tugas harian bagi sahabat-sahabat yang menjadi P3K paruh waktu tetap penuh ya sahabat-sahabat, namun statusnya hanya P3K paruh waktu dengan gaji yang sudah diterima saat ini. Namun semuanya juga tergantung kebijakan dari Pemda masing-masing atau dari instansi masing-masing. Bisa jadi nanti ada kenaikan ataupun kalau pengurangan saya kira tidak ya sahabat-sahabat. Untuk gaji ini kalau tidak sama ya paling enggak ada penambahan. Untuk jam kerja tetap penuh dan untuk penempatan P3K paruh waktu di tempat bekerja saat ini. Jadi fix ya sahabat-sahabat, untuk penempatannya adalah di tempat kerja saat ini menjadi honorer. Dan kembali diperpanjang, Menpan RB dan Mendagri dorong kepala daerah bisa pastikan tenaga non-ASN mendaftar dan ikut seleksi P3K tahap 2. Bagi sahabat-sahabat yang belum mendaftar ataupun belum daftar ya, intinya belum mendaftar di P3K tahap 1 ataupun yang sudah mendaftar namun TMS dan yang TMS di CPNS itu bisa mengikuti tes seleksi P3K tahap kedua. Bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti tes seleksi P3K tahap 1 dari semua tahapan dan dinyatakan lulus namun tidak ada L-nya ya sahabat-sahabat, mohon maaf, tidak kebagian formasi maksudnya, itu tidak perlu lagi mendaftar di P3K tahap kedua. Lalu P3K tahap kedua ini dikhususkan untuk sahabat-sahabat yang masih terdata database BKN sekitar 400.000 tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi tahap kedua. Jadi diupayakan oleh pemerintah sisa dari yang mendaftar di P3K tahap 1 dan yang TMS nanti ditambahkan itu sekitar 400.000 non-ASN ya. Saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk memetakan dan mengonfirmasi data 443.712 tenaga non-ASN sebagai dasar untuk pendaftaran dan seleksi tenaga non-ASN pada seleksi tahap kedua, ujar ini. Memang sampai hari ini tanggal 12 ini masih ada sekitar 3 hari ya sahabat-sahabat. Rini mengungkapkan Kementerian Pan RB dan BKN tidak menyelesaikan komitmen penataan tenaga non-ASN tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan tenaga non-ASN dalam seleksi tahap 2 ini. Jadi ya semuanya harus aktif ya, terutama untuk pemerintah daerah dan yang bersangkutan atau yang akan mendaftar di P3K tahap kedua. Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kemenpan RB telah mengeluarkan 2 kebijakan penting. Yang pertama, keputusan Menpan RB nomor 634 2024 yang substansinya mengatur tentang kriteria pelamar P3K bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN, jenis jabatan yang akan dilamar serta penyesuaian usulan kebutuhan P3K.
Selanjutnya untuk kebijakan kedua yakni Surat Menteri Pan-RB B5993 yang sudah kita sebutkan tadi ya sahabat-sahabat. Substansi surat itu mengimbau agar para pejabat pemberdayaan bawahan menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga pengangkatan jelas ini. Dari substansi ini ya sahabat, sudah kita jabarkan di awal. Terkait dengan itu, surat itu juga berisi apabila jumlah tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan atau ada yang tidak kebagian formasi, maka P3K non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Menteri Rini mengungkapkan pemerintah membuka kesempatan secara luas bagi tenaga non-ASN agar bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Langkah penataan ini pun sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI. Jadi ini sudah diamini oleh berbagai pihak, termasuk dari Kemendagri yang terbaru yang disampaikan oleh Pak Tito Karnavian, dari Kemenpan RB, dari BKN maupun dari DPR khususnya untuk Komisi 2 dalam hal penataan tenaga non-ASN ini. Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Seleksi P3K tahap 2 ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, pungkas Rini. Hal ini juga ya ini dipertebal dari Pak Tito Karnavian dengan konsisten untuk amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ada amanah undang-undang yang ini tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga non-ASN, waspada ini semua, tegas Pak Tito. Kepala daerah mengumumkan secara luas agar non-ASN bisa mendaftar. Jadi intinya dari informasi yang kita bagikan ini untuk pemerintah itu mengoptimalkan untuk sahabat-sahabat non-ASN itu bisa mendaftar semuanya di tahap kedua, khususnya 400 orang yang belum bisa mendaftar di P3K tahap 1 tahun 2024. Terkait dengan status paruh waktu ini bisa menjadi P3K penuh waktu atau tidak, dan itu juga sudah kita informasikan di video-video sebelumnya ya sahabat-sahabat, bahwasanya untuk P3K paruh waktu itu juga bisa menjadi P3K penuh waktu asalkan nanti ada formasi yang diusulkan oleh pemerintah ataupun dari Pemda, itu nanti akan langsung dimasukkan secara peringkingan ya sahabat-sahabat, peringkingan dari hasil yang sudah dilalui kemarin. Atau informasi terbaru hanya di ASN News. See you next video.